waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Harapannya PPK yang terpilih nanti ya bisa membantu kerja-kerja kami di tingkat kecamatan. Nah, mulai hari Senin ini kita lakukan jemput bola rekam cetak di sekolah, di SMA seluruh. Selamat pagi dari Jalan Limpo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pilkada serentak di Kota Bau-Bau kini memasuki tahapan wawancara. Jelang pilkada, Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau mempercepat rekam cetak KTPL dengan melakukan program jemput bola. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 11 Mei 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pendengar, proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pilkada serentak di Kota Bau-Bau kini memasuki tahapan wawancara. KPU Bau-Bau pastikan penilaian dilakukan secara objektif. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Harapannya PPK yang terpilih nanti ya bisa membantu kerja-kerja kami di tingkat kecamatan. Tahapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau tengah menuntaskan proses perekrutan badan ad hoc yang akan bertugas mengawal jalannya pesta demokrasi yang dijadwalkan berlangsung bulan November nanti. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Bau-Bau Samsudin menyebutkan pelaksanaan ujian komputer assisted test atau CAT bagi peserta seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Tahapan tes CAT ini telah berlangsung pada Senin lalu di SMK Negeri 1 Bau-Bau dan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan tahapan lanjutan yakni seleksi wawancara. Sampai saat ini tahapan proses perekrutan PPK ini sudah selesai tahapan CAT dan kemudian juga hasilnya kan sudah umumkan. Tinggal menunggu wawancara yang kemudian itu dimulai tanggal 11 sampai tanggal 13 di sini kantor KPU. Samsudin menyebutkan calon anggota yang akan mengikuti tahapan wawancara jumlahnya sebanyak 3 kali dari jumlah kebutuhan di setiap kecamatan, yang mana Kota Bau-Bau memiliki 8 kecamatan dan tiap kecamatan nanti akan ditugaskan 5 orang PPK. Yang menjadi PPK itu 5 orang, yang lainnya lulus PAW. Nanti setelah 3 kali kebutuhan ini diwawancara, setelah itu 2 kali kebutuhan kembali. 2 kali kebutuhan itu 10 yang diterima itu maksudnya yang di akhir itu lulus PAW. Persiapan. Samsudin mengatakan penilaian oleh masing-masing komisioner maupun secara kelembagaan kepada calon anggota PPK dilakukan secara objektif. Yang terpenting dalam penilaian adalah berkaitan dengan sikap profesionalitas, integritas, dan loyalitas. Tensinya pilkada ini berbeda juga dengan pemilu kemarin. Harapannya PPK yang terpilih nanti ya bisa membantu kerja-kerja kami di tingkat kecamatan, memudahkan kerja-kerja kami. Bukan kalau pada saat kami juga meminta hal-hal yang kemudian terkait tahapan yang kami laksanakan tingkat kecamatan itu ya mereka dengan cepat respon ataupun tuntaskan itu. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Jelang pilkada, Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau mempercepat rekam cetak KTP elektronik dengan melakukan program jemput bola. Jika ada warga tidak ditemukan, maka Dukcapil Bau-Bau akan mengusulkan untuk dinonaktifkan datanya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Karena mulai hari Senin ini kita lakukan jemput bola rekam cetak di sekolah, di SMA, seluruh SMA. Jelang pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau mempercepat rekam cetak wajib KTPL dengan melakukan program jemput bola atau jebol. Lokasi jebol yakni seluruh SMA mulai tanggal 13 Mei. Setelah itu 43 kelurahan sekota Bau-Bau. Sasaran jebol adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 yang terbagi 2 meliputi pemilih pemula serta warga usia dewasa.
Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau, Arif Basari mengatakan, percepatan rekam cetak KTPL sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin Dirjen Dukcapil Kemendagri baru-baru ini. Berdasarkan hasil rakor bersama Dirjen Dukcapil, seluruh kabupaten kota diinstruksikan untuk melakukan percepatan rekam cetak wajib KTPL yang belum melakukan rekam cetak. Ada beberapa langkah yang sudah diinstruksikan kepada kami. Karena mulai hari Senin ini kita lakukan jemput bola rekam cetak di sekolah, di SMA, seluruh SMA. Arif mengatakan saat ini penduduk Kota Bau-Bau yang sudah merekam sebanyak 107.079 orang dari total wajib KTPL sebanyak 112.947 orang, sehingga masih ada 5.868 penduduk akan menjadi sasaran program jemput bola. Bila dalam pelaksanaan jebol nanti, kata Arif, ada warga tidak ditemukan lagi, maka akan diusulkan ke Kemendagri untuk dilakukan penonaktifan data. Bagi penduduk yang tidak ditemukan di lapangan nanti kita lakukan jemput bola untuk merekam cetak itu, maka kita akan menceklis di sistem di FTV itu bahwa dia statusnya tidak aktif, dan kemudian kita akan melakukan pengusulan untuk dilakukan penonaktifan. Arif mengatakan warga yang akan diusulkan datanya dinonaktifkan terdiri 3 kategori, yaitu meninggal dunia tapi belum terbit akta kematiannya karena tidak dilaporkan. Kedua, pindah daerah tapi tidak diketahui daerah mana sementara masih terdata sebagai penduduk Bau-Bau. Dan ketiga, penduduk yang tidak ditemukan sama sekali di lapangan tapi masih ber-KTP Bau-Bau. Arif menambahkan, langkah pengusulan penonaktifan itu juga sesuai penyampaian Dirjen Dukcapil, terlebih selama ini ketika Dukcapil Bau-Bau melakukan program jebol, orang-orang tersebut tidak ditemukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, Kota Bau-Bau diproyeksikan akan memiliki lanal tipe D dengan kekuatan 40 personel Angkatan Laut. Pembangunan lanal di Bau-Bau dipastikan tahun 2025 mendatang, menunggu realisasi anggaran pemerintah pusat. Selengkapnya Maude Nurliani melaporkan. Yang jelas, rencana anggaran 2025 sudah diajukan dari lanal Kendari. Pembangunan pangkalan Angkatan Laut Lanal menjadi impian Pos Angkatan Laut Posal Bau-Bau untuk memperkuat sistem keamanan dan pertahanan di wilayah teritorialnya meliputi perairan Buton hingga Muna. Revitalisasi organisasi Angkatan Laut khususnya pembangunan Makolanal di Bau-Bau berlandaskan keputusan Panglima TNI tahun 2019 dan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal tahun 2020. Selanjutnya peninjauan lokasi secara berkala oleh dan Lanal Kendari di Kelurahan Waruma, Kecamatan Kokalukuna di atas lahan seluas 3,2 hektar hibah pemerintah Kota Bau-Bau. Dan Lanal Kendari Kolonel Laut IGD Dharma Yoga saat kunjungannya di Bau-Bau mengatakan diproyeksikan Kota Bau-Bau akan memiliki lanal tipe D yang akan dipimpin oleh Panglima berpangkat Mayor dengan kekuatan 40 personel Angkatan Laut. Posal Bau-Bau juga akan mendapatkan 1 unit kapal Angkatan Laut tipe 28. Nantinya insya Allah Bau-Bau ini menjadi lanal tipe D, yang mana lanal tipe D ini akan dikomandani oleh seorang perwira berpangkat mayor. Kemudian dengan personel kurang lebih 40 orang yang ada di sini. Kebetulan kemarin saya sudah meninjau lahan yang ada kita punya di desa Waruhuma dan juga beberapa lokasi khususnya di pelabuhan yang insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Pemda. Dalam hal ini mungkin bisa menghibahkan lahan khususnya untuk pelabuhan yang Kolonel Laut Yoga menambahkan dalam proses perwujudan pembangunan lanal di Bau-Bau pihaknya akan berkolaborasi pemerintah daerah. Pihaknya pun meminta bantuan pemerintah kota untuk menghibahkan lahan demi pendirian pelabuhan tempat bersandarnya kapal Angkatan Laut yang akan masuk ke Kota Bau-Bau. Realisasi pembangunan lanal di Bau-Bau tengah berproses. Lanal Kendari telah memasukkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga RKAKL tahun 2025 dan tinggal menunggu persetujuan pusat. Menurutnya urgensi pembangunan lanal di Bau-Bau cukup mendasar mengingat posisi Laut Bau-Bau sebagai alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI ketiga yang perlintasan lautnya cukup rawan. Di samping itu mobilitas kapal perang Republik Indonesia atau KRI di Sulawesi Tenggara berlabuh di Bau-Bau saat melaksanakan bekal ulang atau bekul BBM, air tawar, bahan makanan dan aktivitas lainnya saat berpatroli. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Informasi yang terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau akan mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan meski dana terbatas. Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Abdul Karim mengatakan, anggaran pemeliharaan jalan setiap tahun rutin sebesar 200 juta rupiah. Meski begitu, pihaknya tetap berupaya agar jalan-jalan yang sudah berlubang tersebar dalam wilayah Kota Bau-Bau akan mendapat perbaikan yang diawali dengan menurunkan tim survei oleh tim swakelola. Kadis PUPR menegaskan pihaknya hanya akan menangani jalan kota, sedangkan untuk jalan nasional dan jalan provinsi, Dinas PUPR Kota Bau-Bau akan berkoordinasi agar ada alokasi anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBN Pusat. Abdul Karim berharap ke depan anggaran rutin untuk pemeliharaan jalan dan anggaran pembangunan jalan yang ada di seluruh wilayah Kota Bau-Bau bertambah demi fasilitas terbaik untuk masyarakat. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK untuk Pilkada serentak di Kota Bau-Bau kini memasuki tahapan wawancara. Jelang Pilkada, Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau mempercepat rekam cetak KTP elektronik dengan melakukan program jemput bola. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.